Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian itu jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini brother, kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk parameter harga, untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency. Seperti yang kalian lihat sendiri, indeksnya altcoin masih di area 27. Sebenarnya udah lumayan ya, Bro ya. Bitcoin Session itu udah makin memudar kalau kita lihat dari grafiknya ini. Walaupun dia baru di 27, nanti kalau dia udah masuk ke 50 berarti akan masuk ke dalam indeksnya alt session gitu ya. Terus kalau kita lihat dari Fair and Greed Index, dia berada di area 50 bro. Market cap di area 3,36 triliun dolar ya. Cukup optimis, cukup bagus ya. Terus kalau kita lihat Bitcoin dominance masih tinggi juga sih sebenarnya dari Bitcoin dominance. Kalau nanti Bitcoin dominance itu bisa turun sampai di kepala 30 ataupun 40 bro. Nah itu dia, panen raya akan terjadi. Jadi selama Bitcoin dominance itu masih di kepala 60-an, ya altcoin itu bakal naik, bakal tetap naik bro, tapi nggak terlalu signifikan. Baru naik sebentar dibanting lagi, baru naik sebentar dibanting lagi kayak gitu. Karena apa? Dominasinya masih terhadap Bitcoin, belum ke altcoin gitu ya. Oke, kali ini ada sedikit informasi teman-teman ya, langsung kita gaskan aja. Jadi di sini bro, ada 3 altcoin yang diprediksikan itu bakal meledak di bulan Juli 2025 ya. Apakah kalian siap cuan? Tapi disclaimer dulu bro ya. Namanya prediksi, yes bisa kejadian bisa enggak. 50 banding 50 jadi 50-50 ya. Karena sektor kripto itu enggak ada ilmu pasti. Nah, pada bulan Juni 2025, altcoin itu kembali menjadi sorotan karena apa? Mulai mendominasi pasar dan menarik investor besar yang terus-menerus menanamkan modal mereka ke dalam pasar kripto. Meskipun masih banyak yang memprediksikan bahwa pasar bullish atau Bitcoin belum berakhir ya, kenaikan nilai beberapa altcoin lainnya tidak bisa diabaikan bro ya. Berikut adalah beberapa altcoin bro yang memiliki prospek atau potensi untuk mengalami kenaikan di bulan Juli 2025. Yang pertama Hyperliquid. Nah, Hyperliquid ini sempat kita bahas waktu harganya masih cenderung bermain di area 35 ya, 36 sampai 38 bro. Itu sering kita bahas ya, dia naik turun ya, naik turun bro. Nah, untuk Hyperliquid sendiri mungkin target dalam jangka pendeknya bisa sampai di kepala 50 US dollar. Semoga ya. Token natif dari Hyperliquid yaitu HYPE ya, itu merupakan aset utama dari platform terdesentralisasi Perpetual Exchange yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan kontrak perpetual tanpa perantara apapun teman-teman ya. Secara sederhananya, Hyperliquid itu merevolusi ekosistem perdagangan dengan memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memperdagangkan kontrak kripto gitu bro ya. Jadi ini cukup bagus sebenarnya. Nah, beberapa dengan platform seperti Bybit ataupun Binance, Hyperliquid tidak meminta data pengguna seperti proses KYC, tidak membebankan biaya gas dan bertujuan untuk membuat perdagangan kripto menjadi lebih mudah, cepat dan murah bagi semua kalangan ya bro ya. Seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan data dari Hyperscan, seorang Wells itu tercatat membeli sekitar 6 juta US dollar dalam bentuk HYPE pada tanggal 27 Juni 2025 kemarin. 2 hari yang lalu dompet yang sama kembali lagi melakukan pembelian tambahan. Kini Wells tersebut menguasai sekitar 540.000 token HYPE bro ya. Jadi udah banyak lah ya diakumulasi oleh para Wells dan ini memiliki prospek yang cukup bagus sih sebenarnya untuk Hyperliquid. Nah, yang berikutnya itu ada XRP bro. Nah, XRP ini merupakan salah satu altcoin terkenal yang terus menarik minat para investor dalam 30 hari terakhir. Token ini mencatat kenaikan sebesar 1,4% dan jumlah Wells yang mengakumulasi XRP juga meningkat. Berarti diakumulasi saat harga mulai konsolidasi. Nah, data dari CryptoQuant itu menunjukkan bahwa para Wells itu bersiap untuk pergerakan harga besar setelah mereka kembali membeli dalam jumlah besar sepanjang Mei dan Juni ya, menyesuaikan aksi jual besar-besaran yang terjadi antara Januari hingga April bro ya.
Dan berikutnya itu ada Pudi Pengu Bro, tapi sebelum kita menuju ke Pudi Pengu atau Pengu, kita harus lengkapin dulu untuk SRP. Jadi SRP itu memang ada beberapa native bullish untuk tahun 2025 yang perlu kalian ketahui ya. Salah satunya adalah penyelesaian case antara SEC dengan Ripple teman-teman ya. Ini akan menjadi salah satu pintu gerbang utama untuk masuknya ETF daripada XRP, untuk masuknya adopsi massal ya, untuk masuknya lisensi dari sektor perbankan yang diajukan oleh pihak Ripple kemarin gitu kan. Jadi kalau case-nya itu nanti diselesaikan di tahun ini, kemungkinan besar ETF-nya juga bisa ter-approve di tahun ini dan akan memiliki peluang atau prospek untuk mendapatkan lisensi dari sektor perbankan. Nah, itu menariknya. Nah, yang ketiga itu ada Puadi Pengu, Puki Pengu atau Pengu lah ya gampangannya. Nah, adalah token natif dari token NFT Penguins ya. Token ini secara resmi diluncurkan pada Desember 2024 kemarin dan memiliki fokus besar terhadap komunitas. Pada tanggal 28 Juni, Nansen merilis data yang menunjukkan bahwa sekitar 1,67 miliar Pengu saat ini dimiliki oleh para whales. Selain itu tercatat bahwa Chicago Board of Exchange atau CBOE telah mengajukan juga untuk ETF daripada si Pengu NFT ini bro ya. Nah, jadi ya menjadi salah satu hal yang cukup bagus ya. Tapi Pengu ini bro kemungkinan besar ter-approvementnya tetap akan menunggu rajanya meme coin yaitu Dogecoin. Kayaknya seperti itu. Nanti kalau Dogecoin itu ter-approval untuk ETF bro, itu akan membuka jalan atau peluang bagi meme coin lainnya untuk masuk ke sektor ETF. Termasuk ada PP, ada Trump, ada Melani, ada Bong. Nah, untuk saat ini yang udah diajukan dari sektor meme coin kan yang pertama ada Dogecoin, kedua ada Bong, ketiga ada Trump, yang keempat ada Melani, dan terakhir ini ada Pengu. Itu yang baru saya tahu. Kalau teman-teman ada tambahan lain silakan di komen-komen aja ya teman-teman ya. Nah, itu informasi terkini seputar kripto ya teman-teman. Jadi kalau kalian memang yakini dengan salah satu token ini, silakan kalian bisa DCI di saat harga mulai koreksi teman-teman, seperti itu. Kemarin-kemarin kan harganya sempat koreksi ya. Kalau saya pribadi bro, ketiga token ini saya punya. Pengu saya punya walaupun nggak banyak. SRP juga punya walaupun nggak banyak. Hyperliquid pun sama walaupun nggak banyak. Kalau Hyperliquid saya masuk di kepala 30 dolaran bro. Udah lumayan tinggi ya. Tapi target saya tetap di 50 dolar. Target saya untuk si Hyperliquid di 50 dolar. Kalau di XRP sendiri bro, itu tetap di area 5 sampai 10 dolar. Entah nanti bisa terrealisasi di tahun ini ataupun di tahun-tahun depannya lagi, kita tunggu saja bro ya. Untuk Pengu sendiri bro, saya udah running profit di situ, modal udah keluar, jadi biarkan dia berkembang ya. Biarkan profit bekerja buat saya gitu aja. Yang penting kita bisa manfaatkan momentum. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.